Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Syafal dari organisasi BTS atau bisa disebut dengan Bimbingan Teman Sahabatnya. Jabatan saya sebagai anggota PPK, pengembangan program dan kurikulum. Saya akan membahas materi dengan judul Komunikasi Interpersonal. Komunikasi diperlukan bagi setiap orang, terutama dalam menjalin interaksi yang manusiawi dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Model komunikasi yang dikembangkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga persuasif. Komunikasi tidak hanya untuk membuat orang lain mengerti, tetapi juga untuk berharap agar orang lain menerima pengertian, kepercayaan, atau melakukan tindakan tertentu. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Hal yang senada diungkapkan oleh Hafid Kangara. Komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dalam menjalin interaksi orang dengan orang lain, komunikasi dikatakan efektif apabila ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Sedangkan kegagalan komunikasi terjadi apabila isi pesan kita dipahami orang tetapi juga ada hubungan di antara pelaku komunikasi itu sendiri. Hubungan komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering dilakukan. Menurut Gerald R. Miller pada tahun 1989, komunikasi interpersonal merupakan jenis komunikasi yang terjalin secara harmonis, di mana masing-masing pelaku komunikasi dapat bertindak sebagai komunikator maupun komunikan secara bergantian dan dilingkupi dinamika psikologis yang begitu mendalam secara face-to-face. 3 tujuan penting komunikasi interpersonal diarahkan pada 6 hal yang mengenai diri sendiri dan orang lain, mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan, mengubah sikap dan perilaku, mencari hiburan dan membantu orang lain. Menurut Joseph N. Capella pada tahun 1963 dalam Gerald R. Miller disebutkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan pada tingkatan tertentu dapat melahirkan suasana dan dinamika psikologis yang dapat memberikan manfaat pada kebutuhan psikoemosional manusia. Menurut Eva Patriana pada tahun 2014 tentang efektivitas komunikasi interpersonal dalam pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana di Bapas Surakarta menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara pembimbing kemasyarakatan dan keluarga anak pelaku pidana berjalan dengan efektif karena memenuhi unsur-unsur seperti kepercayaan, keterbukaan, sikap saling mendukung, dan empati. Faktor yang mendukung proses tersebut diklasifikasikan menjadi 2 kategori yang terdiri dari faktor internal, kemampuan komunikasi, penampilan, dan sikap, dan juga faktor eksternal seperti keluarga, pemerintah, dan LBH. Headline News Merdeka.com 5 Januari 2021 dengan judul Cara Berbicara yang Baik Perlu Diperhatikan Agar Komunikasi Lebih Efektif menyebutkan di era saat ini kemampuan bicara dan komunikasi yang baik merupakan keterampilan dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Alasannya, sebagai pribadi yang hidup di dalam lapisan masyarakat, kita dituntut untuk berkomunikasi dengan baik selagi melakukan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan komunikasi yang baik ini juga tentu dibutuhkan oleh kita sebagai pribadi dewasa yang sudah berkecimpung di dunia kerja. Ada 2 hal yang penting yang bisa menjadi tolak ukur sebuah komunikasi yang efektif. Pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan jelas kepada lawan bicara. Yang kedua, komunikasi untuk mendengarkan dengan seksama apa yang orang lain sampaikan saat berbicara kepada kita. Dalam buku Psikologi Komunikasi karya Jalaluddin Rahmat, terdapat beberapa tahap untuk hubungan interpersonal, di antaranya yaitu 1. Pembentukan hubungan interpersonal, di mana pada tahap ini sering disebut sebagai tahap perkenalan, yang ditandai dengan usaha kedua belah pihak dalam menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai dari pihak lain. Dan apabila mereka ada kesamaan, mulailah mereka melakukan proses mengungkapkan diri. Bila mereka merasa berbeda, mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka.
Yang kedua yaitu peneguhan hubungan interpersonal. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal ini, ada 4 faktor yang penting, diantaranya keakraban, kontrol respon yang tepat, nada emosional yang tepat. Yang ketiga, pemutusan hubungan interpersonal. Hal ini dapat terjadi apabila hubungan interpersonal terdapat sebuah konflik atau hubungan yang tidak sehat. Dalam artian adalah penyebab dari putusnya hubungan interpersonal tersebut. Komunikasi interpersonal sering kita jumpai dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya saja dalam lingkungan organisasi. Penelitian Rais Hidayat pada tahun 2017 mengenai peningkatan aktivitas komunikasi interpersonal dalam organisasi melalui perbaikan efikasi diri, kepemimpinan, dan kohesivitas tim menunjukkan komunikasi interpersonal dalam organisasi dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh efikasi diri. Perilaku kepemimpinan dan kohesivitas tim dalam organisasi ini berarti semakin tinggi efikasi diri, perilaku kepemimpinan, dan kohesivitas tim, maka semakin tinggi pula aktivitas komunikasi interpersonal dalam organisasi. Kekuatan komunikasi interpersonal terkait dengan apa yang disebut oleh Littlejohn sebagai jalinan hubungan. Konsep ini didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang ada pada partisipan yang dengan itu mereka mewujudkan perilaku tertentu di dalam komunikasi. Jalin hubungan antar individu hampir selalu melatar belakang pola interaksi di antara partisipan dalam komunikasi antar pribadi. Sebagai contoh, seorang yang baru saja berkenalan cenderung berhati-hati dalam berkomunikasi, kata-kata yang digunakan lebih selektif. Berbeda dengan komunikasi antara dua orang yang sudah akrab, yang bersifat spontan. Apapun bentuk komunikasi tampaknya tak mungkin selalu bersifat simetris atau sejajar. Tak jarang pula komunikasi antar pribadi menunjukkan hubungan dominasi dan subordinasi dalam jalinan hubungannya. Meskipun proses negosiasi dan evaluasi terhadap hubungan dengan mudah dilakukan dengan komunikasi yang bersifat tatap muka. Akan tetapi, efek komunikasi yang terhambat juga menimbulkan efek yang lebih jauh terhadap hubungan. Prinsip komunikasi interpersonal menurut Joseph A. DeVito pada tahun 2013, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Komunikasi interpersonal memiliki 5 tujuan, yaitu 1. Belajar. Komunikasi interpersonal membuat kita dapat belajar memahami orang lain dan dunia secara lebih baik. Yang kedua, membina hubungan. Komunikasi interpersonal membantu kita untuk hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mempengaruhi. Melalui komunikasi interpersonal kita dapat memengaruhi sikap dan perilaku orang lain terhadap kita, terhadap orang lain juga. Yang keempat, bermain. Komunikasi interpersonal dapat berfungsi sebagai kegiatan bermain. Yang kelima, membantu. Melalui komunikasi interpersonal, seorang terapis menggunakan teknik penyembuhan jiwa yang dikenal dengan metode komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Kesimpulannya, komunikasi interpersonal merupakan kemampuan mendengarkan, mengungkapkan pendapat dan gagasan, kesediaan untuk terbuka, dan kemampuan mengendalikan emosi yang diperlukan setiap orang dalam interaksi sehari-hari. Sekian pembahasan